dapat kita pandang sebagai statis dan dinamis. Ya, jadi dia sebagai statis dan dinamis. Ya, itu fluida. Apa itu? Gas, angin, itu adalah fluida yang bergerak. Ya. Jadi kapal selam, kapal layar ini, kapal laut, dongkrak, ya, pesawat terbang, itu karena orang menguasai tentang materi fluida statis dan fluida dinamis. Ya, jadi karakteristik fluida statis, ya kalau kamu pahami, berarti nanti kamu bisa mengerti cara kerja dari kapal laut. Pesawat terbang itu karakteristik dari fluida yang dinamis. Ya, jadi itu kira-kira manfaat kita mempelajari fluida statis dan dinamis. Ya, jadi di sana kita bicara masalah apa, Mas? Ya, jadi yang kita bicarakan dalam fluida adalah masalah tekanan. Ya, jadi dalam fluida itu lebih banyak berbicara masalah tekanan. Ya, kalau kita bicara masalah tekanan, berarti kita bicara masalah gaya yang akan dialami, gaya yang dialami oleh benda yang menerima tekanan. Ya, jadi sekali lagi, baik fluida statis maupun fluida dinamis, kita membicarakan masalah tekanan. Ya, tekanan yang diberikan oleh fluida. Ya, baik karena ketinggiannya maupun karena alirannya. Ya, karena alirannya fluida itu akan menimbulkan tekanan. Kalau ada tekanan, berarti harus ada gaya. Harus ada gaya. Nah, itu Mas. Ya. Nah, jadi yang pertama kita harus memahami massa jenis, Mas. Massa jenis, yaitu hubungan massa dengan Mas. Air 1 liter itu beratnya berapa gram, Mas? Air 1 liter beratnya berapa, masanya berapa gram, Mas? Ayo jawab. Air 1 liter itu masanya berapa? 1 kilogram. Jadi 1000 gram. Iya, Mas? Iya, Kak. Nah, dari mana taunya? Dari mana Mas tahu 1 liter air itu 1000 gram? Karena massa jenis air itu 1 gram per sentimeter kubik, Mas. Ya. Jadi setiap zat itu, setiap fluida memiliki yang namanya massa jenis. Nah, paling tidak kamu harus paham bahwa massa jenis air itu, ingat ya, maksudnya ingat, itu adalah satunya 1 gram per 1 sentimeter kubik. Sekarang kalau ditanya liter, berarti 1 liter itu berapa sentimeter kubik? Nah, 1 liter itu kan 1 desimeter kubik. Desimeter kubik ke sentimeter kubik 10 pangkat 3. Berarti 1 liter 1000 sentimeter kubik. 1000 sentimeter kubik berarti masanya 1000 kali 1. 1000 gram. Ya. Jadi 1 liter air itu kalau ditimbang masanya 1000 gram. 1000 gram adalah 1 kilogram. Ya,
Kalau air masanya 1 kilogram, dia menimbul beratnya berapa, Mas? Mbak, Mas. Air 1000 gram, 1 kilogram. Berapa berat air, Mas? Ayo jawab, nggak apa-apa, salah. Halo, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Nah, 1000 jawab. gram ya, Pak? 1000 gram itu menimbulkan berat berapa? 10 Newton, Pak. 1 Newton. 10 Newton, Pak. 10 Newton. Kenapa 10 Newton? Gara-gara 1000 gram kan 1 kilogram. Terus Ya. 1 kilogramnya gara-gara rumus berat itu M dikali G, jadinya Ya. 1 dikali percepatan gravitasi. Iya, berarti air 1 liter itu kalau kita hitung berat gravitasinya adalah 10 Newton. 10 Newton. Gitu ya, Mas. 10 Newton. Nah, itu jangan lupa itu ya. Air itu harus ingat. Air itu massa jenisnya 1 gram per sentimeter kubik. Artinya 1 sentimeter kubik air itu massanya 1 gram. Ya. 1 gram. Berarti kalau 1 liter, liter ubah dulu ke desimeter kubik. 1 liter 1 desimeter kubik jadiin sentimeter kubik. 1000 ya. Sentimeter kubik itu cc ya. 1 cc itu 1 sentimeter kubik. 1000 ya 1000 gram berarti 1 kilogram. Ya. Jadi kamu harus paham itu. Ya, kemudian ya karakteristik dari fluida ya itu menimbulkan tekanan. Konsep tekanan adalah gaya dibagi luas. Ya, tekanan itu gaya dibagi luas. Luas itu A, itu luas yang menanggung gaya ya. Luas yang menanggung gaya. Ya. Jadi ketika saya berdiri, maka saya memberikan tekanan pada lantai. Ya. Berapa tekanan yang diterima oleh lantai yang kita injak itu adalah F-nya adalah berat badan kita. A-nya adalah luas telapak kaki. Hanya luas telapak kaki. Kalau nggak pakai sepatu. Kalau kamu pakai sepatu, ya berarti hanya luas sepatu. Sepatu itu ada bagian yang runcing. Ada bagian yang nggak runcing. Berarti kalau bagian yang runcing, luasnya kecil. Kalau luasnya kecil, berarti tekanannya akan Besar. besar. Sakit kamu kalau keinjek orang yang memakai hak sepatu, ada yang bagian runcingnya. Karena gayanya harus diberikan, ditanggung oleh bagian yang kecil. Sehingga tekanannya besar. Jadi tekanan itu tergantung kepada luas penampang ya. Kepada luas penampang. Berbanding terbalik. Berbanding terbalik dengan gaya berbanding lurus. Ya. Kalau berbanding terbalik, penampang kecil, tekanan besar. Ya. Nah, itu hubungannya. Nah, satuannya secara SI-nya adalah Pascal. Newton per meter persegi. Jadi kalau F-nya Newton, hanya meter persegi, itu Pascal. Nah, kamu penting juga ini mengingat bahwa 1 atmosfer itu tekanan udara
Kalau dikonversi ke Pascal itu 100.000. Sekitar 100.000. 1,01. Ya, 100.000. Ya. Nah, air yang kita tempatkan dalam suatu wadah, air yang ditempatkan dalam suatu wadah, ya, atau air danau, kolam renang, ya, itu keberadaan air itu akan menimbulkan tekanan pada bagian bawahnya, ya. Jadi kalau ada air diisi setinggi H, dari alasnya, maka alas yang bagian bawah ini akan menerima tekanan. Dari mana alas menerima tekanan? Dari berat fluida setinggi H. Gitu. Ya. Jadi fluida yang setting isi sampai setinggi H, maka bagian alas yang bagian bawah ini menerima tekanan sebesar berat fluida setinggi H dibagi luas penampangnya. Ya. Jadi kalau kita lihat berapa tekanan yang diterima oleh alas, berarti kita hitung dulu berat airnya, berat air setinggi H. Nah, W rumusnya M kali G. Masanya berapa? Rho kali P. Rho kali P. Berapa volume air setinggi H? Berarti luas penampang kali tinggi. Kali G. Berarti berat air itu adalah massa jenis air kali luas penampang tempat, kali tinggi, kali gravitasinya. Ya, ini berat air nih. Berat air setinggi H adalah rho A kali H kali G. Nah, kemudian di permukaan atas air, ya. Jadi kalau kamu lihat air minum kayak kolam renang, laut, itu menerima tekanan dari atmosfer. Ini, ya. Jadi bagian permukaannya itu menerima tekanan dari atmosfer, udara luar. Nah, tekanan ini, ya, tekanan dari udara luar itu akan menambah tekanan yang di dasarnya. Ya, di dasarnya. Ya. Jadi tekanan yang di dasar, air yang berada di dasar dengan air yang berada di permukaan itu memiliki perbedaan tekanan. Ya. Jadi air yang menekan dasar dengan air yang di permukaan itu perbedaan tekanannya adalah sebesar tekanan berat zat cair ini. Ya. Jadi P ini tekanan yang di dasar, P0 tekanan yang di permukaan. Perbedaan tekanan berarti akan mengakibatkan perbedaan gaya. Ya, perbedaan tekanan berarti ada perbedaan gaya. Jadi gaya ke atas ini, gaya yang diberikan oleh dasar ini ke atas, dikurang gaya yang ke bawah ini yang diberikan oleh udara, berarti P kali A, ini tekanan dasar, ya. P, oh ini berarti P, salah. Ini P bawah nih, salah. P bawah
F bawah kurang F atas. Salah tuh Mas, perbaiki. Ya, F bawah itu maksudnya gaya yang diterima bagian bawah ini. Ya. Tadi F sama dengan P kali A. P kali A. P berarti tekanan yang di bawah dasar kali luas. A itu luas ini. Penampang dasar dikurang gaya dari atas. Gaya di atas itu berasal dari tekanan air. Berarti P0 kali A. Sama dengan berat fluida. Sama dengan berat fluida. Berarti berat fluida tadi rho A kali H kali G. Nah, ruas kiri dengan ruas kanan itu mengandung besaran yang sama, yaitu A. A-nya dicoret, ya, P0-nya dipindah, nanti dapat ini. P sama dengan P0 plus rho GH. Ya. Nah, rho GH ini, kalau kita lihat, ya, rho massa jenis, G percepatan gravitasi, H tinggi. Berarti rho GH ini perkalian 3 besaran. Perkalian 3 besaran. Perkalian besaran itu akan menghasilkan besaran baru. Kalau begitu besaran baru ini, ya, menurut teori dimensi, kalau ada persamaan, ruas kiri dengan ruas kanan harus satu dimensi. Satu dimensi itu maksudnya satuan yang sama. Berarti kalau ruas kiri ini P tekanan, berarti ruas kanan harus penjumlahan tekanan. Berarti rho GH ini harus tekanan. Besaran tekanan. Kenapa? Karena ruas kirinya tekanan. Berarti ruas kanannya harus tekanan. Nah, jadi rho GH itu harus besaran tekanan. Diam. Nah, diberi lambanglah pH, rho GH. Ya, rho GH. Sehingga tekanan yang diterima oleh alas tabung sama dengan tekanan udara luar ditambah tekanan fluida setinggi H. Fluida setinggi H. Itu Mas. Ya. Jadi kalau kita mau mencari tekanan yang ditimbulkan oleh fluida, maka tekanan yang ditimbulkan oleh fluida adalah rho GH. Rho GH. Tapi berapa tekanan yang diterima pada kedalaman H, berarti kita harus tambahkan dengan tekanan bagian atasnya. Bagian fluida atas. Sekali lagi, kalau ditanyakan berapa tekanan yang diakibatkan oleh fluida, jawabnya rho GH. Tapi berapa yang diterima pada kedalaman H, berarti harus ditambahkan dengan tekanan udaranya. Tekanan udara ditambah tekanan air setinggi H. Nah, gitu Mas. Ya. Gitu. Ya. Rho massa jenis, G gravitasi, H tinggi. Ya, berarti tekanan karena fluida ditentukan oleh jenis fluidanya, gravitasi berarti di mana fluida itu berada, tekanan hidrostatis di bulan dengan di bumi berbeda, walaupun gelasnya sama-sama diisi air penuh. Tapi tekanan hidrostatis yang diterima oleh dasar tabung berbeda.
Itu gravitasi. Ya. Apakah karena bumi itu tidak persis bulat, ya berarti bagian bumi yang dekat dengan pusat bumi berarti gravitasinya akan lebih apa itu? Gravitasi tinggi fluida. Sampai di sini, Mas. Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Tekanan fluida kalau kamu lihat di sini itu tidak ada faktor penampang, Mas. Tidak ada faktor penampang. Jadi kalau kamu punya bejana seperti ini, Mas, punya bejana seperti ini, itu kalau kamu isi zat cair, maka fluidanya akan mengambil tempat yang mendatar, Mas. Ya. Jadi tidak memandang bentuk penampang, maka fluida akan berada pada satu garis lurus. Berada pada satu garis lurus, berarti kalau diukur dari bawah, itu berada pada ketinggian yang sama. Berada ketinggian yang sama. Walaupun di sini penampangnya kecil, ini penampangnya luas. Ya. Jadi tekanan hidrostatis hanya bergantung kepada tingginya saja, Mas. Tingginya saja. Ya. Nih. Jadi kalau kamu ambil ini titik A mewakili penampang di kaki yang kiri, B mewakili B yang satu garis lurus ini, satu bidang yang berada di penampang yang bulat, C di penampang yang lurus kecil, D penampangnya seperti ini. Kalau dia berada pada satu garis lurus, ya, berada pada bidang yang satu garis lurus, maka dia memiliki tekanan yang sama. Memiliki tekanan yang sama. Ini sama-sama berhubungan dengan udara luar. Ini berhubungan dengan udara luar. Ini berhubungan dengan udara luar. Ini berhubungan udara luar. Diukur ke bawah, tingginya sama. Ya, tingginya sama. Maka tekanan yang diterima oleh A, B, C, dan D itu besarnya sama. Besarnya sama. Ya. Ini dinamakan dengan hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis itu bahwa tekanan pada satu bidang datar besarnya adalah sama. Besarnya ada sama. Ya, besar sama. Satu bidang datar ya. Jadi satu bidang datar nih. Satu bidang datar, satu garis lurus, dia menerima tekanan yang sama. Tekanan yang sama. Sekarang beralih ke yang ini, Mas. Gambar yang kanan. Ini ada bejana berhubungan, ya. Zat cair di pipa di kaki yang kiri itu ada 3. Zat cair pink, biru, kunyit. Kunyit, ya. Ada 3. Di zat cair yang kaki kanan hanya 1. Ini karena kaki yang kiri dituang oleh warna biru, kemudian pink. Massa jenis yang pink itu lebih kecil atau lebih besar dari massa jenis yang biru, Mas?
Mbak, Mas, cairan yang pink ini massa jenisnya lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan yang warna biru? Kecil, Pak. Lebih Kecil. kecil, Pak. Kecil. Ya. Berarti massa jenisnya yang besar dari ketiga cairan ini yang mana? Yang warna oranye, Pak. Yang warna ini maksudnya ya? Ya, yang warna oranye ya. Yang warna oranye, yang warna kunyit ini ya. Nah, itu lebih besar karena dia berada di bawah. Ya. Jadi karena diisi zat cair, maka warna yang oranye ini terdesak. Ya, karena dia punya berat terdesak. Berarti cairan yang di kanan yang tadinya sama tinggi jadi naik. Ya. Jadi akibat pemberian cair di kaki kiri, maka cairan yang berat ini, yang oranye ini, yang warna kunyit ini akan bergeser. Nah, kalau kamu ambil satu bidang datar zatnya sama, yaitu ini nih, ya. Jadi A ini adalah bidang datar yang membatasi warna orange dengan warna biru. Ya, A ini. Jadi permukaan datar yang membatasi warna orange dengan warna biru. B, satu bidang datar, ditarik garis lurus ini. Berarti bidang datar di B ini yang berisi warna orange semua, itu satu bidang datar, satu garis lurus. Ya. Mas, apakah H1 ditambah H2 sama dengan H3, Mas? H1 ditambah H2 apakah akan sama dengan H3? Sama, Pak. Kenapa sama? Karena ketinggiannya sama kalau dijumlahkan. Ah, ingat, yang ketinggian sama itu kalau zat cairnya sama. Kalau kamu lihat di kaki yang kanan itu adalah zatnya orange. Kalau kamu ambil satu bidang datarnya zat orange ini, kamu tarik garis lurus ke samping, ketemunya warna pink. Zat cairnya sudah berbeda. Kalau zat cairnya berbeda, maka ketinggiannya tidak sama, Mas. Jadi H1 ditambah H2 belum tentu sama dengan H3. Karena cairannya satu bidang datarnya sudah berbeda. Sudah berbeda. Ya. Yang sudah pasti adalah tekanan di A ini, tekanan di bidang yang A yang membatasi orange dengan biru, itu akan sama dengan tekanan di bidang datar di kaki kanan ini, di B. Ya, jadi ini satu bidang datar nih. Satu bidang datar, berarti permukaan di B ini dengan permukaan di A itu tekanannya sama. Tekanannya sama. Nah, yang menekan di bagian A adalah dua cairan. Yaitu cairan yang massa jenisnya ρ1 yang pink berarti tekanannya ρ1 kali G kali H1 ditambah tekanan dari yang biru yang tingginya H2 berarti ρ2 kali G kali H2. Ini tekanan yang diterima oleh cairan yang berwarna orange ini, yaitu yang berbatasan dengan warna biru. Di B yang satu bidang datar, yang berada satu bidang datar, itu hanya ditekan oleh fluida yang orange ini, setinggi H3.
Berarti tekanan yang diterima oleh bidang datar B adalah rho 3 kali G kali H3. Nah, itu Mas. Ya. Gunanya bejana berhubungan ini dipakai oleh orang untuk menentukan massa jenis suatu cairan. Massa jenis suatu cairan bisa dengan menggunakan bejana berhubungan. Caranya kita isi dulu cairan awal, baru nanti salah satu kakinya diisi cairan yang mau diukur. Isi, jangan sampai tumpah, isi aja lah, diisi. Nanti airnya akan naik. Ambil satu bidang datar, berarti tekanan cairan yang mau diukur sama dengan tekanan fluida air setinggi H. H itu perbedaan ya, perbedaan antara air sebelah kiri dengan sebelah kanan. Nah, pakai prinsip ini Mbak. Nanti ada soalnya. Tapi ingat ya, bahwa tekanan pada satu bidang datar itu sama. Sama, ya. Itu efek dari fakta yang melihat bahwa tekanan tidak bergantung kepada luas penampangnya. Mau besar mau kecil, ya, mau besar mau kecil, bahwa satu bidang datar untuk zat yang sama tekanannya sama. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Nah, kalau tidak, kita lihat contohnya ini, ya. Kita lihat contoh. Carilah tekanan di kedalaman 10 meter di bawah permukaan danau. Bila tekanan di permukaan danau adalah 1 atm. Ya. Di kedalaman 10 meter. Terus di permukaannya, di permukaan danau, di permukaan airnya bagian atas menerima tekanan 1 atm. Berarti kalau begitu kita hitung dulu tekanan yang di permukaan 1 atm. Ini harus dirubah ke Pascal. Yaitu 1,01 kali 1,5. Terus tekanan karena kedalaman 10 meter. Berarti rho GH. Walaupun tidak disebutkan air di sini, ya danau pada umumnya adalah air. Berarti rho air kali G kali tinggi airnya. Rho air dipakai yang 1000 ya. Kali G 10 kali H 10 meter, 10 pangkat 5. Berarti tekanan pada kedalaman 10 yaitu tekanan karena cairnya, airnya ditambah tekanan luar, ditambahkan. Ya, ditambahkan. Cara menambahkannya karena pangkatnya sama, depannya aja yang dijumlah. 1,01 tambah 1. Jadi 2,01 kali 10 pangkat 5. Nah, itu Mas. Ya, satuannya Pascal. Ya. Jadi cara menghitungnya. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang kedua, ya, silakan Mas kalau yang mau bertanya. Yang kedua ini bejana berhubungan, kita mau menghitung massa jenis zat cair yang diisi di pipa kiri ini, yang ketinggiannya H1. Ya, tinggiannya diisi cairan H1, cairan yang massa jenisnya rho 1. Kemudian massa jenis yang bawah ini berarti raksa, ya, raksanya akan terdorong, sehingga
air raksa yang di A ini turun, tadinya sama tinggi, turun, maka air raksa yang di sini akan naik. Akan naik. Ya. Diisi cairan rho 1, air raksa di pipa kiri dengan pipa kanan permukaannya akan berbeda setinggi H2. Ya. Jadi H2 ini perbedaan tinggi permukaan raksa di kaki kanan dengan permukaan kaki kiri ini. Yang agak gelap itu adalah cairan rho 1. Berapa massa jenis zat cairnya? Ya, kita ambil ini. Kita ambil perbatasan air raksa yang kiri. Ini kita sebut A perbatasannya ya. Dengan cairan yang lain. Terus satu garis lurusnya. Ini dia permukaan B. Permukaan B. Ini kalau diukur. Garis putus-putus ini. Yang merupakan permukaan air raksa sebelah kiri. Dengan permukaan raksa sebelah kanan, itu kamu ukur. Ini sudah diketahui H2. Maka tinggal gunakan tekanan yang diterima oleh raksa sebelah kiri, yaitu A, sama dengan tekanan yang diterima oleh raksa sebelah kanan, yang permukaannya sama tinggi dengan A, yaitu B. PB. Yang di atas A cairan rho 1 saja. Berarti tekanan di A menerima dari rho 1. Yang tinggi cairannya H1. Rho 1 kali G kali H1. Tekanan di B, di bidang B isinya cairan rho 2. Berarti tekanannya rho 2 kali G kali H2. Gravitasinya dicoret. Gravitasinya dicoret, kita bisa menghitung massa jenis pertamanya. Ya. G-nya dicoret berarti rho 2 itu air raksa dikali tingginya raksa itu, ketahuinya raksa itu tingginya nih H2 2 cm. Ya. Berarti nanti rho 1 rho 2 GH2 dibagi H1. H1-nya 25 ya. 25 dibagi 25. Nah, dapat cairannya ini. Ya, dapat cairannya. Jadi cairan 1 ya sekitar 1000 kg per meter kubik. Logikanya boleh kamu sambil mengerjakan, berarti cairan di atas A ini massa jenisnya harus lebih kecil dari massa jenis yang di bawah. Kalau yang di bawah air raksa, berarti massa jenis rho 1 di bawah 13,6. 13,6. Gimana Mas? Ya, itu penerapan. Ya. Silakan Mas, Mbak, kalau ada yang mau bertanya. Ya. Pak, Ya, silakan. itu kenapa 2 dibagi 25 tadi, Pak? Oh, ini H2-nya berarti rho 1 rho 1 berarti dikali H1-nya berapa, Mas? H1-nya berarti tinggi cairan nih. Pada bejana berhubungan, raksa pada bejana mempunyai selisih 2 cm. Berarti 2 cm-nya yang ini ya, H2. Berisi zat cair yang tingginya 25. Berarti H1 25 kan? H1, rho 1 kali 25, G-nya dicoret. Rho 2-nya, kita lihat rho 2-nya adalah air raksa 13,6.
6 kali tinggi H2-nya adalah H2-nya adalah 2 kan? Nih. Selisih permukaannya 2 cm. Nah, gitu Mas. Berarti rho 1 gimana Mas? Rho 1 ini 13,6-nya kali 1000 ya. Kali 1000 dirubah ke meter kubik. Nah, itu Mas. Sudah terjawab belum? Oh, itu berarti tinggi yang rosa yang tinggi yang rosa 1 itu nggak diubah ke meter Pak, yang 25 cm. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti H boleh tidak usah dirubah Mas. Karena ini persamaan ya. Ada H, ada H. Jadi boleh tidak dirubah. Ya, tapi kalau kamu mencari rho GH saja, itu H harus dirubah ke meter Mas. Paham Mas? Oke, paham Pak. Ya, nah, kalau mau dirubah boleh, nanti dicoret juga. 2 kali 10 min 2, 25 kali 10 min 2 dicoret juga nanti. Karena ini ruas kiri dengan ruas kanan. Rumusnya sama, satuan boleh yang awal saja. Ya. Oke? Ya. Itu ya. Sekali lagi, bejana berhubungan biasanya dipakai untuk itu. Salah satunya untuk menghitung massa jenis. Ya. Nah, kemudian apa itu? Orang memanfaatkan. Ya. Jadi orang memanfaatkan karakteristik dari tekanan. Ya, karakteristik dari tekanan. Jadi prinsipnya itu ya, prinsipnya kalau fluida itu apa Mas, diberikan tekanan ya. Jadi kalau ini bejana berhubungan kaki yang kiri ya, permukaannya ditekan ya, permukaan yang tekan, diberi gaya ya, diberi gaya ya, atau di sini ditutup, tutupnya ditaruh beban, berarti tutupnya akan menerima tekanan. Kalau tutupnya menerima tekanan ya berarti air yang di bawah mendapat tambahan tekanan. Mendapat tambahan tekanan. Maka tambahan tekanan itu akan diteruskan ke segala arah. Ke segala arah. Ya. Jadi ingat saja ya, kalau kita punya apa ya? Tabung ya. Punya tabung, kamu beri lubang ya, maka nanti dari lubang itu akan, kalau kita tekan bagian atasnya, dari lubang akan memancarkan air dengan kalau tinggi lubangnya sama, maka dia akan memancar dengan jatuhnya di tempat yang sama. Artinya bahwa tekanan itu, kalau fluida menerima tambahan tekanan itu akan diteruskan. Kenapa saya sebut tambahan tekanan? Pada prinsipnya fluida itu sudah, keberadaannya itu sudah mempunyai tekanan. Ya. Jadi dinding kiri, dinding kanan, atas, bawah itu sudah menerima tekanan dari fluida. Ya, sehingga fluida itu akan mengambil tempat yang sama. Nah, kalau kita berikan tambahan lagi tekanan, yaitu dengan menjatuhkan beban pada salah satu permukaan fluida, maka
permukaan fluida ini akan bisa terdorong ke atas. Bisa terdorong ke atas. Ya, jadi kalau ini diberi beban, ditekan, maka fluida yang kanan itu akan menerima tekanan juga. Sehingga tutupnya ini bisa bergeser ke atas. Bisa bergeser ke atas. Ya. Jadi kata Pascal itu apabila kita memberikan tekanan pada fluida, maka tekanan itu oleh fluida akan diteruskan ke segala arah. Ya, sehingga dinding-dindingnya ini menerima tambahan tekanannya. Ya, tekanan itu akan diteruskan sama besarnya. Sama besarnya. Jadi kalau penampang yang kecil menerima tambahan tekanan 1 Pascal, berarti yang besar ini, fluida yang di penampang yang besar juga menerima tekanan 1 Pascal juga. Kalau tekanan sama, tapi luas penampangnya berbeda. Penampangnya sama besar. Tekanannya sama besar. Luas penampangnya berbeda. Berarti penampang yang besar itu akan menerima gaya lebih besar atau lebih kecil, Mas? Dibandingkan dengan penampang 1. Pertanyaannya F2 dengan F1 mana yang lebih besar, Mas? F2, Pak. Kenapa? Karena kalau mau sama berarti gara-gara yang dua luasnya besar berarti gayanya juga harus besar. Tekanan yang diterima oleh penampang kecil dengan tekanan yang diterima oleh penampang besar sama. Karena luas penampangnya A2 lebih besar dibandingkan dengan A1, berarti F2 akan mendorong penampang yang besar dengan gaya yang jauh lebih besar dari penampang F1. Ya. Tekanan yang diteruskan sama. Tekanan yang diterima oleh A1 dengan A2 sama. Tapi tekanan itu menghasilkan gaya yang lebih besar pada permukaan yang besar. Ya. Jadi P1 sama dengan P2. F2 lebih besar dari F1. Karena A2 lebih besar. Nah, jadi kalau kamu mau mengangkat benda-benda yang besar, ya, dengan mengeluarkan tenaga yang sekecil-kecilnya, ya kalau kamu mau pakai bejana berhubungan, berarti benda yang besar itu tempatkan pada penampang yang besar. Nah, nanti akan diimbangi oleh gaya yang jauh lebih kecil yang ditaruh di penampang yang kecil. Gitu. Ya. Gitu. Jadi prinsip fisikanya adalah, prinsip fisika yang pertama adalah, ya, berarti P1 P1 itu sama dengan P2. Tekanan yang diterima oleh penampang 1 sama dengan tekanan yang diterima
penampang yang kedua. Nah, V itu adalah hubungannya dengan gaya adalah P1 ya. P1 berarti adalah apa Mas? F1 dibagi dengan A1. P2 berarti F2 per A2. Maka kalau kita cari F2 berarti kan F1 kali A2 ya, dibagi A1. Ya, sehingga F2 adalah luas penampang yang besar bagi luas penampang yang kecil kali F1. Ya. Mana Mas? Paham ya? Jadi prinsip bejana berhubungan ya itu kalau bejana berhubungan itu diisi dengan fluida kemudian dirapatkan, salah satu kakinya diberi gaya, berarti di kaki yang kiri diberi gaya, maka fluida yang kiri menerima tambahan tekanan. Tambahan tekanan karena beban yang ditempatkan pada penampang A1 diteruskan sama besar ke tempat ya, ke sisi manapun ini sama besar. Ya, berarti gelas-gelasnya akan ini sisi-sisinya akan mendapat tambahan tekanan. Kalau sedikit aja ada apa Mas? Tambelannya bisa lepas. Ya, karena menerima tekanan. Ya. Jadi tekanan yang diterima oleh penampang kecil dengan tekanan yang diterima oleh penampang besar sama. Kalau ada tekanan pasti harus ada gaya. Maka gaya yang menekan penampang A2 itu lebih besar. Karena F adalah P kali A. Itu Mas. Ya. Silakan. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Itu salah satu dari manfaat dari bejana berhubungan juga ya. Bejana berhubungan. Nah, silakan kamu nanti ya kalau mau nyoba-nyoba alat juga boleh ya. Nah. Ya, itu prinsipnya. Satu lagi Mas. Ini karakteristik dari fluida yang diam. Fluida yang diam. Ya. Apa Mas? Fenomenanya itu ya. Kalau kamu mau menghitung massa jenis suatu zat, kamu juga bisa memanfaatkan apa ini Mas? Pengalaman fisikawan yang bernama Archimedes. Pernah dengar ceritanya itu? Jadi dia disuruh oleh raja untuk mengetes apakah mahkota ini terbuat dari emas murni atau tidak. Ya. Jadi Archimedes itu diberi tugas oleh raja untuk menentukan mahkota ini terbuat dari emas murni atau campuran. Nah, gimana tuh Mas caranya itu? Ya, timbangan kitanya nggak tahu itu emas murni atau seluruhnya, mengukur volumenya juga apakah itu volume
bahan emas semuanya, ya seperti itu. Nah itu diberi tugas. Kalau kamu ingat ceritanya, gimana Mas? Ya, jadi dia katanya inspirasinya, ya inspirasi dari Archimedes untuk menentukan mahkota itu emas seluruhnya atau bukan. Kalau kamu ingat ceritanya, dia apa tuh Mas? Berendam Mas. Berendam di dalam bak. Ya, berendam di dalam bak. Nah, ketika dia berendam itu, dia memperoleh inspirasi untuk mengukur emas itu asli atau bukan. Ya. Ya. Jadi kata Archimedes, ya, ketika dia lagi berendam itu, kalau kamu pengalaman sendiri, kalau kamu berendam di air itu kan berarti apa Mas? Berat kamu gimana Mas? Apa sama saja Mas? Ketika kamu di udara, dengan kita berendam di dalam air, kamu akan terasa bahwa badan kita apa Mas? Bertambah ringan nih Mas ya? Iya Pak. Iya kan? Nah, dari situ kata Archimedes, kalau kita mau menentukan massa jenis suatu benda, itu bandingkan antara berat benda itu di udara dengan berat benda ketika kita masuk ke dalam air. Berat benda yang hilang bila tenggelam dalam air. Jadi berat di udara dengan berat di dalam air itu akan berkurang. Ya, akan berkurang. Pasti berkurang. Ya. Nah, berat di udara dibagi dengan berat yang hilang, berarti selisih berat udara dikurang dengan berat di dalam air, perbandingannya itu menggambarkan berat jenis. Berat jenis. Atau menggambarkan massa jenis. Nah, kalau kamu sudah hasil perhitungannya, kamu nimbang di udara, timbang emas itu dalam air, ya, beratnya hilang berapa, kamu bagi, nanti angkanya yang kamu peroleh, bandingkan dengan standarnya Mas. Standar asli emas itu berat jenisnya berapa. Kan gampang kalau aslinya itu. Aslinya tinggal ditimbang masanya, volumenya, masukin ke dalam air. Tambahan volumenya berapa, tinggal bagi. Tapi kalau diberikan bongkahan, kan kita belum tahu apakah emas itu murni semua atau campuran. Jadi kita hitung, contohnya ini, misalkan diketahui berat jenis emas adalah 19,3. Kalau berat jenis itu tanpa satuan Mas ya. Kalau dikali 1000 itu berarti massa jenis emas. Ya, dikali 1000 itu dikali massa jenis air. Ya. Jika mahkota yang terbuat dari emas murni beratnya 8 Newton di udara, berapa beratnya bila mahkota itu tenggelam di dalam air. Nah, berarti di sini ya, bila berat mahkota dalam air, berarti ada berat yang hilang. Berat yang hilang berarti berat udara dibagi berat jenis. Jadi 0,15. 0,4. Oleh karena itu mahkota beratnya berkurang 7,59 Mas. Ya. Jadi kalau kita punya mahkota beratnya
8 Newton. Kalau ditenggelamkan dalam air, itu timbangannya hanya berkurang 0,415. Berarti kalau berkurangnya lebih banyak, berarti itu bukan emas murni. Bukan emas murni. Gitu. Paham nggak, Mas? Emas itu sudah ada standar massa jenisnya. Ya. Kuning itu belum tentu emas. Kuning itu belum tentu emas. Nah, apakah kuning itu emas semuanya? Ya. Berarti kalau kamu mau ngetes itu, ada kamu lihat kuning-kuning, wah ini emas apa bukan? Berarti kamu timbang di udara, kamu timbang di dalam air. Nah, bandingkan berat di udara dengan pengurangan beratnya. Kalau hasil baginya 19,3, itu berarti emas murni. Emas murninya. Gitu, Mas. Ya. Jadi kuning-kuning itu belum tentu emas, Mas. Ya. Ya. Kuning. Benda yang kuning belum tentu emas. Bisa saja di apa itu? Dikasih lapisannya aja, atasnya doang emas, tapi dalamnya bukan. Gimana, Mas? Paham nggak, Mas? Halo, Mbak, Mas, silakan bertanya. Ayo, Mas, bertanya, Mas. Salah, ora opo-opo. Ya, jadi sekali lagi, gaya Archimedes yang terkenal dengan gaya apa, Mas, namanya? Gaya apung, gaya ke atas, ya, gaya apung atau gaya ke atas, itu hukum nama gaya Archimedes, ya. Itu inspirasinya dia mengupakan hukum itu tadi karena ada tekanan diminta oleh raja, itu kan tekanan, ya. Tapi tekanan itu ternyata ditanggapi oleh Archimedes secara positif. Wah, dia berendam, ternyata dari berendam itu dia dapat ide, wah badan gue menjadi ringan nih, ya, berarti ada berat yang hilang. Mungkin terinspirasi, coba-cobalah, coba kalau gue hitung begini hasilnya bagaimana. Oh ternyata berat udara dibanding dengan berat hilang dalam air ternyata cocok dengan massa jenis emas. Ternyata cocok dengan massa jenisnya. Ya. Jadi emas 19,3. Berarti kalau kamu mau menentukan, timbang di udara, timbang dalam air. Timbang udara dengan timbang dalam air. Nanti didapatkan perbandingannya itu adalah berat jenis. Sekitar 19,3. Gimana, Mas? Ya. Itu. Ya. Jadi faktanya adalah kalau kamu punya timbangan ini namanya neraca, ya. Ini neraca pegas. Neraca pegas, ya. Kalau di sini ada skalanya. Ketika dia ditimbang di udara, ya, berarti nanti skalanya akan tertarik ke bawah. Akan tertarik ke bawah. Berarti di sini pernya tegang. Pernya tegang. Berarti di sini ketika kamu menimbang udara, berarti ada gaya berat emas. Itu W. Kemudian T1 ini adalah gaya tegangan neraca pegas. T. Ya, T ini menggambarkan gaya dari mahkota ini. Ketika udara.
Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam air, ya, W tetap sama ke bawah, yaitu M kali G. M kali G. Ya. Gravitasi di udara dengan berat benda di udara dengan berat mahkota di udara, W-nya, dengan W di dalam air itu sama. Gravitasinya itu gaya tarik buminya sama, baik di udara dengan di sini. Tapi ketika ditimbang di dalam air, itu neracanya akan melonjak ke atas. Batas merah-merah ini melonjak ke atas. Itu menunjukkan berarti apa? Tegangan talinya itu berkurang. Tegangannya berkurang. Gaya tarik ke atasnya menjadi berkurang. Ya. Jadi menunjukkan berarti ada gaya yang arahnya ke atas kalau begitu. Karena tadi W dengan T itu tegangannya di bawah. Tapi dimasukkan air, dia melonjak ke atas. Berarti kalau gitu ada gaya yang baru. Gaya yang baru yang ditimbulkan oleh air, oleh fluida. Kemana arahnya? Ke atas. Kenapa ke atas? Karena mengurangi gravitasi. Mengurangi gaya gravitasi. Ya, yaitu T2. Ya. Jadi di sini sifat fluida, kalau fluida itu dimasukkan benda lain ke dalamnya, maka volume fluidanya akan apa tuh Mas? Volume fluidanya akan volume fluidanya akan bergeser. Berarti volumenya akan bertambah. Volumenya akan bertambah. Pertambahan volume air itu menggambarkan apa Mas? Volume dari benda yang masuk. Benda yang masuk. Ketika itu muncul gaya ke atas. Ini lambangnya B. Jadi B itu gaya ke atas. B ini timbulnya karena fluida yang digeser volumenya oleh benda ini. Ini B. Kalau kamu coba-coba lagi, kira-kira Mas, kalau mahkotanya tidak tenggelam semua, apakah gayanya ke atasnya tetap T2, Mas? Besarnya sama. Kalau tenggelamnya cuma sedikit, Mas. Yang terendam cuma sedikit. Berarti timbangannya akan menjadi lebih besar atau lebih kecil, Mas? Kalau yang tercelup hanya sedikit. Oke. Kalau begitu, kita lihat teorinya saja. Ya, enggak ada. Ya. Oke, kita mulai dari sini saja. Sayang nih kita nggak bisa menunjukkan ya. Jadi gampangnya begini Mas. Ini ada balok, kamu gantung di pegas. Berarti berapa berat balok, kita baca neraca pegasnya menunjukkan angka berapa. Itu Mas ya, 1. Kemudian sediakan air.
yang sampai dengan batas ini Mas, sampai dengan batas di mana air itu akan keluar. Diisi penuh begini ya. Ini bolongan nih Mas. Ya. Jadi zat cairnya bisa keluar kalau lebih dari sini. Ketika kamu masukkan balok ke dalamnya, semuanya tercelup, nanti air pasti akan keluar. Kita tampung di gelas ukur. Kita tampung di gelas ukur. Air yang berada di dalam gelas ukur ini pasti punya volume di sini. Berapa air yang keluar dari gelas ukur yang besar ini ya ke gelas ukur yang kecil. Itu berat air yang keluar ini kalau kamu timbang beratnya, maka berat itu akan sama dengan pengurangan berat ini. Pengurangan berat. Jadi kalau air yang keluar ini misalkan berapa Mas? 1 liter. Maka air 1 liter ini masanya tadi berapa Mas? 1 kilogram. Berarti beratnya 10 Newton. Nah, kalau air yang keluar 10 Newton, 1 liter, berarti berat air ini 10 Newton, maka berat benda di dalam air ini timbangan ini dengan timbangan di udara itu berbeda 10 Newton, Mas. Jadi kalau ini beratnya 30 Newton, di sini akan menjadi 20 Newton. Itu berdasarkan faktanya, Mas. Air yang keluar kan gampang dihitung. Volumenya berapa? Sudah tahu volumenya kali massa jenis. Dapat massa. Massa kali gravitasi. Terus lihat timbangan di sini. Berapa angkanya? Ya. Angka timbangan di sini menunjukkan berat semu benda ini. Nah, kalau berat semu ditambah berat air yang keluar, nanti akan sama dengan berat balok di udara. Mas, ayo bertanya Mas. Paham nggak? Kalau saya masuk ke dalam air, seluruh badan saya masuk ke dalam air, berarti kan air tergeser tuh Mas. Air tergeser. Ya. Nah, air yang tergeser itu beratnya, berat air yang tergeser itu menggambarkan besarnya berat badan saya yang akan hilang. Yang hilang. Berat yang hilang. Jadi kalau di udara beratnya 30 Newton, masuk ke dalam air, airnya keluar 1 liter, air 1 liter itu tadi 10 Newton, berarti beratnya di air ini, berat bendanya menjadi 20 Newton. Jadi berat air yang dipindahkan itu sama dengan gaya ke atas yang diterima oleh benda di dalam air. Itu bunyi dari hukum Archimedes. Ya. Jadi yang dirasakan oleh Archimedes ketika berendam itu badannya seolah-olah berkurang. Ringan. Makin dia nyelam, makin berendam seluruh badannya, kepalanya juga ikut, ternyata lebih ringan lagi. Nah, kalau semua benda masuk tercelup semua, berarti berat air yang dipindahkan akan lebih banyak dibandingkan kalau tercelupnya sebagian. Itu Mas. Ya, jadi kata kunci gaya Archimedes adalah gaya ke atas
yang diterima oleh benda yang masuk ke dalam air yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau menghitung, ya, kalau kita mau menemukan rumus, tadi bahwa gaya ke atas itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi FA gaya ke atas, berat fluida WF. W tadi rumusnya M kali G. M kali G. M-nya adalah rho kali V. Rho kali V. Berarti M kali G adalah rho VG. Nah, rho VG. Rho F berarti massa jenis fluida. VF volume fluida yang dipindahkan. Volume fluida yang dipindahkan ini VF. Kali G. Kali G. Volume air yang dipindahkan, Mas, volume air yang keluar dengan volume benda yang tercelup sama enggak, Mas? Ayo. Ada benda 1 meter kubik saya masukkan ke dalam air. Apakah air yang tergeser juga 1 meter kubik, Mas? Mas? Iya. Ya? Sama enggak? Volume fluida yang tergeser dengan volume benda yang tercelup. Kalau masukkan benda 1 meter kubik ke dalam air, kamu tampung airnya ke dalam gelas. Gelas itu akan terisi 1 meter kubik juga enggak? Sama, Pak. Iya, Iya, Pak. sama. Ya, jadi airnya akan tergeser, ya tergesernya sesuai dengan volume yang menggeser. Jadi gaya ke atas, ya, kalau mau pakai rumus tanpa harus menimbang, tadi kan dengan menimbang tuh, nah, gaya berat fluida yang dipindahkan ternyata sama dengan massa jenis fluidanya kali volume benda yang tercelup, PBF ini volume benda dalam fluida kali gravitasinya, Mas. Itu gaya ke atas. Ya, gaya ke atas tergantung jenis fluidanya, volume benda yang masuk ke dalam fluida kali gravitasi. Gaya ke atas. Gaya yang arahnya ke atas. Timbulnya karena fluida yang digeser oleh benda yang masuk. Gaya ke atas. Ada gaya gravitasi ke bawah. Berarti kalau gitu gaya gravitasinya apa itu? Gaya gravitasinya akan dikurangi. Ya. Jadi kalau kamu megang tali di udara, tali berbeban di udara dengan tali berbeban bendanya dalam air, maka tali itu tegangannya akan lebih kecil dibandingkan dengan di udara. Karena ada gaya ke atas. Ada gaya ke atas. Ya. Silakan, Mas, kalau ada yang mau bertanya. Nah, itu. Ya. Jadi gaya ke atas rumusnya adalah rho kali V kali G. Tapi V-nya jangan lupa nih, volume benda yang tercelup. Volume benda yang tercelup. Ya, itu. Ya. Permisi Pak Ya. Ahmad, waktu Ya. Bapak 5 menit lagi ya Pak. Oke, ya. Jadi itu gravitasinya, ya.
Ya, mana dia tuh? Ah, nanti, oh itu juga ya. Bentar nih. Nanti ada tugas ini, Mas. Bentar. Lama banget loading. Silakan, Mas, kalau ada yang mau bertanya. Ya. Nanti ada tugas ya. Dikumpulnya hari apa tuh? Rebu. Kumpulnya hari Selasa ya. Buat. Nah. Bentar. Nah, ini dia itu. Ah, itu rumus-rumusnya di atas. Ya. Nanti saya kirim ke GCR. Tuh, cukup jawabnya ini aja lah. Dikirim pilihannya saja. Pilihannya nomor 1 jawabnya A. Nah, tulis. Ya, tapi dihitung lah. Ini nomor 1 pakai rumus nomor 4. Nanti nomor 2 pakai rumus nomor 4 dan 2 ya. Sudah ada. Silakan dikerjakan, nanti dikirim ya. 1 minggu ya. 1 minggu berarti hari Selasa ya. Selasa jam 20. Jam 20 kamu kerjakan. Ya. Terus yang kedua, tadi yang masih kurang-kurang ya. Tolong dikerjakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Ya. Jadi sekali lagi, kameranya udah. Oke, Mas, Mbak, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.